Baru aja selesai pertandingan antara Dewa United melawan PSBS Biak yang pertandingan ini dimenangkan oleh Dewa United dengan skor 3-1. Seperti yang kita tahu bahwa Dewa United yang memang mengandalkan permainan ball possession kalau menurut gua, dengan mengandalkan 3 lini tengahnya mereka, yaitu Mesidoro, Jaja, dan juga Ricky Kambuaya, yang dimana Mesidoro dan Jaja bergerak menjadi sebagai double pivot, dan yang memang Jaja yang lebih agak ke dalam dan Mesidoro yang lebih agak ke depan, dan Ricky Kambuaya yang bergerak di ruang antar lini dari lini pertahanan dan juga lini tengahnya PSBS Biak. Ya, memang di awal-awal Dewa United sangat kesulitan untuk menciptakan peluang karena lini pertahanan dari PSBS Biak yang cukup rapat, yang sangat lobok sekali kalau menurut gua. Agak susah, crossing yang dilakukan dari lini kiri maupun lini kanan tidak berhasil menembus lini pertahanan PSBS Biak. Tapi Dewa United dengan variasi serangan yang menurut gua cukup bagus berhasil menciptakan celah di sana melalui ruang antar lini, di mana ketika ada jarak tembak di luar kotak penalti, Jaja berhasil melesakkan tendangan dengan sangat keras dan juga sangat terukur. Dan itu berhasil membuat Dewa United unggul 1-0. Dan Dewa United berhasil unggul lagi menjadi 2-0 melalui ruang kosong yang sepertinya memang lini pertahanan dari PSBS Biak sedikit terpecah konsentrasinya. Ruang kosong di kotak penalti yang bagus sekali dimanfaatkan oleh Lili Pali melalui umpan terobosan dari Ricky Kambuaya berhasil membuat gol dan Dewa United menjadi unggul 2-0. Dan masih di babak pertama, Dewa United berhasil unggul kembali melalui set piece, melalui corner kick yang dilakukan, gue lupa sama siapa. Tapi Alex Martin, walaupun dia dijaga ketat oleh pemain PSBS Biak, dia berhasil menciptakan gol ketiga melalui sundulan dan membuat Dewa United unggul 3-0 di babak pertama. Ya, memang secara sistem kita melihat bahwa Dewa United sudah mulai terbentuk sekali. Walaupun memang masih banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Dewa United. Beberapa kali sebenarnya serangan balik dari PSBS Biak itu bisa membahayakan lini pertahanan Dewa, tapi memang kemampuan dari para pemain Dewa United untuk membaca permainan mampu menghentikan serangan balik dari PSBS Biak, dan sepertinya kreativitasnya agak kurang dari PSBS Biak sehingga mereka tidak membuat peluang emas kalau yang gue lihat di babak pertama. Nah, di babak kedua memang tempo tidak berjalan dengan cepat seperti dengan babak pertama. Di babak kedua sedikit ada perubahan di PSBS Biak. Ada seseorang yang masuk, Mbalo apa kalau nggak salah namanya, dan itu membuat permainan PSBS Biak sedikit berubah. Dan sepertinya juga Dewa United tidak terlalu ingin menciptakan gol. Dia masih mengandalkan ball possession dan mencoba untuk mencari celah sedikit demi sedikit. Nah, permainan PSBS Biak ini berhasil membuat permainannya sedikit berkembang kalau menurut gua. Lini pertahanan mereka yang awalnya terpecah konsentrasinya kembali terstruktur lagi, shape-nya terorganisasi dengan baik, dan mereka berhasil menciptakan peluang dari serangan balik, di mana mereka memberikan bola ke ruang kosong di belakang lini pertahanan dari Dewa United. Nah, ini yang gue lihat memang jarang dilakukan di babak pertama. Bolanya selalu mati di final third, dan ketika mereka mendapatkan celah itu, ya sepertinya memang kemampuan individual dari pemain PSBS Biak mampu menciptakan gol sehingga mereka berhasil mengejar ketinggalan menjadi 3-1. Dan pertandingan terus berlangsung dan akhirnya tidak ada penambahan skor sama sekali. Ya, di sini kita melihat bahwa memang skema yang dipersiapkan atau sistem yang dipersiapkan oleh Dewa United agak berubah dibandingkan dengan awal-awal pertandingan mereka yang sepertinya masih belum terbentuk rapi. Dan PSBS Biak terus terang gue melihatnya lini pertahanan mereka sebenarnya cukup rapat sih sebenarnya. Mereka cukup sangat low block dan juga cukup sangat kompak sih kalau menurut gue. Tapi konsentrasi dengan permainan yang diberikan oleh Dewa United dengan passing kaki ke kakinya berhasil memecah konsentrasi itu, dan itu memang sangat disayangkan sekali. Dan ini sebenarnya adalah
yang selalu dilakukan oleh Dewa United. Cuman bedanya ketika lawannya yang lain mungkin secara fokus, secara konsentrasi mereka masih bisa menjaga itu. Tapi PSBS Biak tidak bisa menjaga itu. Ya memang sangat disayangkan sekali, lini pertahanan yang cukup rapat akhirnya harus dibobolkan. Ya terutama gol pertama sih kalau menurut gue yang akhirnya memecah buntuan dan memecah konsentrasi dari pemain PSBS Biak. Di pertandingan selanjutnya, Dewa United akan menghadapi Persebaya Surabaya. Saat ini Dewa United menduduki posisi klasemen sementara, yaitu di posisi keempat. Mereka sudah mulai membaik posisinya. Mereka mendapatkan 3 kali kemenangan dan juga 3 kali kalah. Dan sepertinya secara tren mulai bagus ya, sepertinya perkembangan dari Dewa United. Ya, kita lihat nanti seperti apa Persebaya menghadapi ini. Nah, sedangkan PSBS Biak saat ini menduduki posisi 14 klasemen sementara. Mereka baru meraih 1 kali kemenangan, 1 kali seri, dan juga 4 kali kalah. Ya, mereka sepertinya harus memperbaiki ya lini pertahanan mereka. Mereka harus bisa menjaga konsentrasi dan fokusnya mereka selama 90 menit, ya baru mereka mulai berpikir untuk menciptakan gol. Nah, tapi kita lihat perkembangannya seperti apa, dan mudah-mudahan tentunya kita berharap bahwa pertandingan BRI Super League kualitasnya semakin baik, dan tentunya kita berharap bahwa produk akhir dari liga adalah tim nasional. Maju sepak bola Indonesia.